Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, semoga Engkau memudahkan melapangkan dadaku untuk menerima segala hasil yang terbaik darimu. Wa yassirli amri, dan semoga Engkau mudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan semoga Engkau melepaskan belenggu dari lidahku sehingga orang-orang bisa memahami apa yang aku katakan. Dan segala keterbatasan, kalau sekarang mungkin keterbatasan dalam media, dalam peralatan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita dalam menyediakan peralatan-peralatan yang terbaik gitu untuk membuat suatu video dakwah seperti ini. Dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita dalam menyampaikannya, otak kita gitu, untuk memahami apa yang kita katakan, apa yang kita pelajari, apa yang kita sampaikan, supaya enggak belajar lupa gitu. Itu kayak memintal terburai. Sebaiknya kita semakin banyak belajar, semakin banyak menghafal juga, supaya bisa mengamalkannya, bukan untuk bisa membanggakannya, tetapi juga semakin luas ilmu kita, supaya kita tidak terancam may yazdad iman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Pernah saya dengar. Jadi barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk di dalam kehidupannya, hidupnya tidak semakin benar, sholatnya tidak semakin baik, ibadahnya tidak semakin sempurna, akhlaknya tidak semakin mulia, ke rasa syukurnya tidak semakin meningkat, rasa sabarnya tidak semakin teguh gitu, maka siap-siap tidak akan bertambah baginya kecuali kebencian dari rekan-rekan sekalian. Melanjutkan kajian kita tentang surah Al-Mutaffifin, di mana sebelumnya kita membahas tentang bahwa apa itu sijin, lalu apa itu ilin, itu surga, lalu seperti apakah kitab yang dicatat bagi orang-orang yang beriman. Kala inna kitabal abrori lafi ilin. Kemarin jelaskan bahwa orang-orang yang berbakti itu ada di ilin, di surga ilin. Ilin itu ya artinya tinggi kemarin, atau dalam beberapa riwayat bahwa ini bukan surga tapi langit di sisi Allah, menurut Imam Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Diambil dari kata ulu, yang setiap kali sesuatu itu naik dan meninggi maka akan semakin besar dan luas. Seperti ya bumi ini kan semakin tinggi permukaannya semakin luas begitu, langit juga karena dia bulat begitu, semakin besar. Kemarin dijelaskan kitab marqum, yang kitab ini
kitab yang dituliskan kepada terhadap orang-orang yang al-abror ini marqum, disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan. Ini sama seperti kitabum marqum, yaitu kitab yang bertulis, yashhadul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Jadi di setiap langit, menurut Al-Aufi dari Ibnu Abbas, dari setiap langit disaksikan oleh setiap yang mendekatkan diri. Jadi setiap langit disaksikan oleh setiap malaikat, begitu. Memangnya seperti apakah keadaannya abror ini, orang-orang yang berbakti ini? Innal abroro lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu dalam kenikmatan yang besar. Innal abroro lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu akan mendapatkan kenikmatan yang besar. Bahkan dalam kenikmatan yang besar. Jadi pada hari kiamat kelak, maksudnya dari ayat ini adalah pada hari kiamat kelak mereka berada dalam kenikmatan yang abadi dan surga ilahi yang di dalamnya terdapat karunia yang menyeluruh. Ada kenikmatan yang sempurna itu nanti di hari kiamat untuk orang-orang yang berbakti kepada Allah, hamba-hamba yang berbakti. Siapa mereka yang disebut berbakti? Ya mereka yang bisa menjadi hamba yang sempurna, menjadi insan kamil, yang baik dalam akhlaknya, sesama manusia yang baik dalam keimanannya, yang setia kepada Allah, yang mentauhidkan Allah dengan sempurna. Lalu keadaan di surganya seperti apa? Kenikmatan yang menyeluruh itu. Alal aroiki. Mereka nanti akan berada di atas dipan-dipan. Al-aroik itu berarti tempat tidur, ranjang kalau sekarang. Dari balik kelambu mereka memandang. Ada juga yang mengemukakan mereka ini akan melihat kerajaan mereka. Jadi setiap abror ini, setiap orang-orang yang berbakti ini akan memiliki kerajaan-kerajaannya sendiri. Dan mereka akan melihat kerajaan mereka dan segala sesuatu yang telah diberikan Allah kepada mereka yang berupa kebaikan dan anugerah yang tidak akan pernah berkurang dan tidak akan habis. Otomatis hidup terus. Kalau sekarang kan kita nggak kerja, ya berkurang gitu ya tabungan kita. Kita nggak kerja, aset kita berkurang. Ini mah uh, nggak berkurang. Kerajaannya itu bahkan uh, tidak pernah habis, tidak akan pernah habis. Ada lagi makanan, ada lagi. Bangunan tidak akan menyusut, tidak akan hancur. Kalau di dunia kan bangunan lapuk, harus direnov gitu. Di sana enggak, tidak akan ada pengurangannya. Di sana harus ada yang rawat, di sana udah otomatis merapihkan diri gitu. Allah alam. Yang pasti tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah habis. Lantas ada pula yang berpendapat bahwa alal aro'ik yang turun ini adalah mereka itu pada pada ranjang-ranjang itu memandang seperti kita, kalau kita membayangkan mungkin uh, di dunia aja udah terasa indah ya kalau misalnya kita punya bangunan istana yang tinggi gitu, lalu di depan istana ada ranjang buat atau dipan gitu kan untuk memandang kerajaan kita gitu. Hebat sekali ya. uh, Pemandangan yang pastinya sangat indah, sangat menyenangkan hati, sangat meluaskan
memuaskan hasrat kita gitu. Memandang kerajaan kita, kebun-kebun yang indah, sungai-sungai yang indah, gunung-gunung yang indah gitu. Ada juga yang berpendapat bahwa makna ayat ini adalah memandang kepada Allah, bukan memandang kerajaan-kerajaan di surga. Memandang kepada Allah. Demikian jelas merupakan kebalikan dari apa yang disifati Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat jahat. Sebab ini adalah kebalikan dari apa yang Allah sampaikan di ayat sebelumnya tentang kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalau orang-orang yang kemarin, orang-orang yang fujar, orang-orang yang durhaka itu, mereka tidak bisa melihat Allah, terhalangi. Sedangkan orang-orang yang abror itu alal aroik yang durun. Lalu Allah menceritakan mengenai mereka, yaitu orang-orang yang baik, al-abror ini, mereka diperbolehkan untuk melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari atas ranjang dan tempat tidurnya. Firman Allah selanjutnya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Kalau kamu melihat wajah mereka, pasti kamu menyaksikan kesenangan hidup penuh kenikmatan. Kalau nanti kita bisa memandang ahli-ahli surga, kita bahkan bisa melihat bahwa hidupnya penuh kenikmatan, penuh kemewahan, penuh kemuliaan, penuh kebahagiaan, penuh kehormatan dan kepemimpinan yang padanya mereka merasakan nikmat yang luar biasa agung. Dan sekarang pun juga kalau kita lihat orang-orang yang bahagia gitu ya, yang bahagia kelihatannya, tapi kan itu kadang kelihatannya gitu, kadang bisa kelihatan lah orang yang mewah, hidup yang kemewahan, hidup dalam kekayaan gitu. Para orang-orang yang terkenal penuh dengan kehormatan, kepemimpinan gitu, para pejabat-pejabat. Itu kan biasanya wajahnya aja kelihatan. Kalau orang yang memiliki kesenangan-kesenangan dalam hidupnya. Nah, kalau di akhirat nanti akan lebih kelihatan lagi orang yang penuh dengan kesenangan gitu. Penuh dengan kemewahan, kepemimpinan, kehormatan. Yusqawna min rahiqim makhtum. Nanti itu mereka akan minum dari khamar murni yang dilak. Apa itu khamar murni yang dilak? Ini yang saya masih bingung. Apa itu lak? Ya khamar murni. Jadi mereka